tidak capek, tidak bangun tahajud, tidak bergadang malam, tidak dapat pahala. Jadi pada apa? Wal fa'il bila ihsan adhaba nafsahu wa wajiba li dhanni annahu fa'ala ta'atan. Orang yang berbuat baik, orang yang bangun malam, tahajud tapi tidak ikhlas, tidak hubur sama Allah, dia akan apa? Capekkan dirinya, kemudian ujiba li dhanni, dia akan merasa ujub, merasa saya ini. Itu dia. Bahwa saya telah melakukan sebuah ketaatan, bahwa saya telah tahajud, bahwa saya telah bersedekah. Ini yang paling saya tentukan. Ya, beramal tidak ada pahalanya, hanya capek dan merasa bangga. Ini yang membanggakan saya, yang paling saya senang. Itu dia. Nauzubillah min dzalik. Ayo. Kemudian waqala sini Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, akhir al-amalul qalil ma'al ihsan khairun minal katsir bila ihsan. Itu dikasih seperti itu. Amal yang sedikit tapi bersama ihsan, diberikan segala hak-hak amal tersebut dengan ikhlas dan hubur sama Allah, itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tanpa ada ihsannya, tidak ada ikhlas dan tidak ada hubur sama Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu. Qul i'malu, katakan wahai Muhammad kepada kaum, kepada umat untuk beramal, Allah akan lihat amal itu dan Rasulullah juga akan melihat amal tersebut. Halal amal, ketika Imam Haddad, ketika bagaimana suatu keadaan kamu waktu beramal. Bagaimana suatu kamu ini salat, bagaimana suatu kamu ini hadir majelis ta'lim, bagaimana suatu kamu bangun tahajud, bagaimana keadaan kamu. Sayarallah, Allah akan lihat bagaimana hatimu pada waktu itu, bagaimana hatimu waktu kau hadir majelis ta'lim, bagaimana hatimu sewaktu kau bangun tahajud malam, ya kan? Wa saturadduna lil mujazati bima wa'adakum bihi in ahsantum bihi. Dan kau akan dikembalikan kepada Allah untuk dibalas. Ya kan? Kalau beramal, bangun tahajud karena Allah, balasan juga datang daripada Allah. Kalau beramal karena orang lain yang tidak dikawal, Allah suruh. Kamu beramal tadi karena siapa kemarin di dunia? Karena semua minta pahala dari dia. Allah suruh minta amal dari fulan bin fulan, kau harapkan pujiannya dari dia itu. Minta, jangan minta dengan aku, kata Allah. Karena kau beramal bukan karena aku. Kau beramal karena fulan bin fulan, minta pahala dari dia. Dia bisa memberikan pahala kepada kamu. Itu dia. Waktu turadduna, kau akan dibalas kata Allah. Bagaimana keadaan hatimu sewaktu kamu beramal tersebut? Nanti Allah balas. Kau mengharapkan Allah, Allah yang akan balas. Balasan Allah jauh lebih besar. Balasan Allah jauh lebih hebat dan lebih nyaman. Kalau kau beramal karena orang lain, beramal karena fulan bin fulan, Allah akan katakan kepada kita, mintalah pahala dari fulan itu. Kau kan berharap pujian dari dia, berharap amal karena orang itu. Itu mujadati bima wa'adakum bihi in ahsantum bihi. Ruya fil athar wa ta'ala as-salam. Semuanya baik. Tapi Farhan bilang panjang anaknya. Enggak apa-apa 2 minggu tak ada. Ayo. Ikhlas di dalam hati seseorang akan menguatkan amaliyah yang dia kerjakan. Ada orang yang kecil badannya, ya, postur tubuhnya kecil, tetapi hatinya sama Allah, hatinya ikhlas karena Allah, jauh mengalahkan orang-orang yang bertubuh besar. Di situ kekuatan jiwa seseorang, ruhul amal ada pada orang tersebut. Sehingga ketika kita kembali kepada kisah-kisah tauladan para sahabat-sahabatnya Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan mereka adalah manusia-manusia yang ikhlas di dalam perjuangan bersama Rasulullah. Ikhlas ketika mengeluarkan hartanya, ikhlas ketika mengorbankan jiwanya, ikhlas ketika mengorbankan waktunya, arti menghabiskan waktunya untuk berjuang bersama Nabi Muhammad, sehingga dakwah mereka sampai ke seluruh pelosok dunia ini. Itu berkat kekuatan ikhlas.
Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, itu adalah bukti dari keikhlasan seorang sahabatnya Nabi yang dikatakan bahwa mempunyai kekuatan yang super, hati yang luar biasa kuat, berjuang kuat, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kuat. Karena apa? Karena setiap tindak tanduk dia semuanya hanya lillahi taala. Tidak ada iming-iming, ingin dipuja, ingin disanjung, ingin diagungkan dan diangkat oleh manusia, sama sekali tidak. Dia hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisan yang mereka berucap, apa yang keluar dari lisan mereka juga didengarkan oleh para murid-muridnya. Yang keluar dari lisan beliau juga bekas, ya kan, berbekas di dalam hati orang-orang yang mendengarkannya. Al-Habib Zain bin Samir yang mengarang kitab ini, pernah salah seorang Habib Zain bin Samir mengatakan bahwa di akhir zaman ini, mengapa seorang dai berbicara, seorang ulama memberikan nasihat, tetapi terkadang umat tidak berubah keadaannya. Lalu Habib Zain mengatakan di dalam salah seorang muridnya bertanya, itu disebabkan bahwa manusia di akhir zaman ini sudah banyak makanan haram masuk ke dalam tubuhnya, sehingga hatinya sudah tidak mau hatinya tidak bisa menerima kalamullah, ya. Hatinya sudah tidak bisa mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Lalu murid tersebut berkata kepada Habib Zain, wahai Habib, apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Habib Zain mengatakan, seorang dai harus ikhlas. Ketika ikhlas, kekuatan keikhlasan itu akan menembus hatinya. Walaupun dia bercampur apa makanan dia, tetapi dengan keikhlasan seorang yang mengajak dia untuk ke jalan Allah, insya Allah akan bisa mewarnai orang-orang yang mendengarkan ceramah atau nasihat si dai yang mukhlis tersebut. Itu kekuatan ikhlas. Nah, di sini dikatakan ruya fil athar, diriwayatkan di dalam athar, man akhlasa lillahi 40 yawman, siapa yang ikhlas, ya, ibadahnya ikhlas karena Allah selama 40 hari, zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani, akan terpancar sinar hikmah dari hatinya lewat lisannya. Artinya yang dia ucapkan itu dari hatinya, bukan lisannya. Terkadang dia tidak terlalu pandai berceramah, tidak tahu pandai bercerita, tidak tahu pandai mengolah kata-kata, tetapi subhanallah dia punya ucapan itu mengena hati orang yang mendengarkan. Karena apa? Yang berbicara itu orang-orang mukhlis. Kamu bisa bayangkan, kita bisa bayangkan Al-Habib Ali Al-Habsyi, Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang itu hanya ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang mendengarkan ucapan Bismillah itu menangis. Belum ceramah, Bismillahirrahmanirrahim, baru mau baca hamdalah, ya, menangis orang-orang yang mendengarkan itu. Habib Anis, ya kan, bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, cucunya Sahibul Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi, itu kalau beliau baca maulid tidak punya suara bagus, ya kan, tidak juga punya lagu-lagu khas tersendiri, ya, tetapi orang yang dengarkan bacaan Habib Anis banyak. Kalau maulid beliau kan, acara maulid, selalu orang-orang yang mendengarkan ketika Habib Anis itu baca menangis. Sama maulid Sintud Duror yang kita baca, sama dengan Sintud Duror yang Habib Anis baca, tidak ada bedanya. Tetapi yang mengucapkan itu, yang membaca itu adalah orang-orang al-qalb al-khalis, hati mereka benar-benar bersih, sehingga
terpancar cahaya dari ucapan, dari bacaan tersebut. Nah, ini zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Oleh karenanya pada suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa ardahu wa radiyallahu ta'ala anhu sultanul awliya, ya kan? Dikatakan pemimpin para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mempunyai lisan yang tidak terlalu terang. Orang yang mendengarkan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kadang-kadang tidak paham. Tetapi ketika mendengarkan ucapan wejangan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang biasa saja, orang yang mendengarkan menangis. Nah, ini kekuatan ketika seseorang ceramah itu dengan hatinya. Ketika dia berdakwah dengan qalbu, min qalbi. Ya. Anaknya belajar sampai memperdalami ilmu agama, pulang sudah jadi orang alim. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menyuruh anaknya untuk berceramah di depan khalayak ramai dengan bahasa-bahasa yang sungguh teratur rapi sekali. Orang-orang yang mendengarkan tidak ada sedikit pun menangis, tidak ada yang mendengarkan, seperti mendengar dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati anaknya, sesungguhnya dakwah itu semuanya sumbernya adalah dari hati. Tidak mungkin seseorang bisa mengubah wajah dunia, wajah umat ini, sedangkan orang yang akan mengubah itu dalam keadaan kotor. Seorang ulama, seorang dai itu tabibul ruh, dia adalah dokternya roh, dokternya hati. Bagaimana kalau dia dalam keadaan kotor, dalam keadaan penuh dengan penyakit, ingin mengobati orang yang sedang sakit? Yang lebih berhak untuk diobati dia dulu, ya kan? Seperti itu gambarannya. Itu kekuatan ikhlas yang akan menembus hati-hati siapa saja, ya kan? Kekuatan ikhlas Nabi kita Muhammad SAW yang tidak sedikit pun ketika beliau berdakwah tidak sedikit pun mengharap belas kasihan atau pujian dari manusia. Tergambar dari dakwahnya Nabi SAW. Ketika Rasulullah dilempar dengan batu kerikil ketika beliau sedang dakwah di Taif, ada sebuah kalimat yang menunjukkan betapa Rasulullah itu mukhlis di dalam dakwahnya, ya kan? Rasulullah mengatakan di dalam doanya, sedangkan darah banyak, ya kan, mengucur deras dari badannya Rasulullah yang dilempar oleh orang-orang atau anak-anak kaum Taif pada saat itu, Rasulullah mengatakan doanya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qila hilati wa hawani 'ala an-nas. Allahumma anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ila man takiluni ya Rabb? Ila aduwin, ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin malaktahu amri wa in lam yakun bika 'alayya ghadaban fala ubali. Wa in lam yakun bika 'alayya ghadaban fala ubali. Kemudian ujung dari doa dari Nabi tersebut, ya Allah, yang aku harapkan hanya keridhaan Engkau ya Allah, kasih sayang Engkau, walaupun semua manusia di hadapan aku ini membenci aku, menghinakan aku, melempar aku, menistakan aku, mengejek aku, ya kan, mengkucilkan aku, mengusir aku, bahkan akan membunuh aku. Tidak ada urusan aku dengan manusia-manusia. Yang penting in lam yakun bika alayya ghadaban fala ubali. Jika Engkau tidak murka kepada aku ya Allah, aku tidak akan peduli hal tersebut. Itu ucapan doa yang menggetarkan arasy Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari lisan al-qalbul khalis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kekuatan ikhlas ya. Kamu melihat orang-orang dai sekarang kecil tubuhnya, Habib Umar itu tidak besar badannya, kecil badannya, tidak punya kan? Tapi berdakwah, ya kan? Orang-orang banyak tertarik dengan dakwahnya, orang-orang banyak simpati dengan dakwahnya. Tubuhnya kecil, tidak besar, ya kan? Tetapi hatinya besar.
keharapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kuat sehingga bisa mengalahkan siapapun yang ada di depan matanya. Karena apa? Kekuatan yang dia miliki adalah bersumber dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Iya. Ikhlas. Nah, sehingga diceritakan. Gitu, sebentar. Diceritakan. Suatu saat ada seorang abid Bani Israel, orang ahli ibadah ini di zaman Bani Israel. Ini kuat kekuatan ikhlas. Dia beribadah. Akhirnya ada seorang teman yang mengatakan, wahai abid, wahai orang ahli ibadah, kamu tidak lihat tuh, itu di sana itu orang ramai menyembah pokok kayu. Udah banyak-banyak nih orang menyembah pokok. Kata temannya kepada orang yang ahli ibadah tersebut. Akhirnya dia bergegas, ambil kampak, buang aja, mau apa namanya, ini pokok pohon atau apa namanya, pohon tersebut yang menjadi sesembahan orang-orang tersebut harus dihancurkan, harus dirobohkan dan harus ditumbangkan pohon tersebut. Tengah-tengah jalan ketemu dengan iblis. Kau nak kemana, kata iblis? Ini aku dengar orang-orang dah nyembah-nyembah pokok kayu dah nih, kata si abid ini. Akhirnya kata iblis, sudah, bukan urusan kamu. Enggak, saya harus robohkan, saya harus tumbangkan pohon tersebut. Akhirnya karena bertengkar dengan iblis, dia kelahi sama iblis. Iblis kelahi, dibanting iblis tersebut, tidak mampu. Akhirnya iblis mengatakan, tenanglah kau tuh, kita silakan bahasa penting, tenang dulu. Kau nak kemana ini? Ya, iblis sudah kalah nih, dibanting sama si abid ini. Saya mau udah gini saja, biarlah mereka nyembah pokok kayu, yang penting kamu nyembah Allah, kata iblis. Yang penting kalau kamu tidak mau merobohkan pokok kayu itu atau tidak mau menumbangkannya, engkau akan aku beri setiap pagi kau buka bangun tidur, di bawah bantal kamu ada duit 3 dinar. Setiap pagi bawah bantal ada duit 3 dinar. Sudah biar dia masuk neraka, yang menyembah pokok kayu, penting kamu menyembah Allah masuk surga. Dengar 3 dinar nih, lemah gak imannya ya. Balik lagi ke rumah, tak jadi nak merobohkan pokok kayu. Balik ke rumah, sudah ibadah, tetap ibadah. Waktunya tidur, waktu pagi dia lihat bahwa bantal benar ada 3 dinar. Dan hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga tak ada. Kau ngajar iblis. Udahlah, hari ketiga tak ada, si abid ini keluar lagi. Ya, udah pokoknya wancok pokok kayu ini, pengajar si iblis. Ada iblis, kelahi si iblis, kalah si abid ini. Kemarin dibanting ini iblis, sekarang iblis banting dia. Nah, si orang ahli ibadah ini mengatakan, kok bisa begini? Kemarin aku bisa banting kamu, apa kalau hari ini banting aku? Iya, itu kekuatan ikhlas, kata iblis. Kemarin kamu keluar itu benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala ingin merobohkan pokok kayu itu, ingin menumbangkan pokok kayu itu karena Allah. Ya, tapi sekarang karena 3 dinar tak ada, kamu bawa pokok kayu, bukan lillahi ta'ala saja. Ayo, itu kekuatan ikhlas. Nah, ini terakhir sedikit lagi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kana fi akhir zaman, jika di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, sarat ummati salasa firaqin, akan menjadi umatku ini ada 3 golongan, 3 kelompok. Firqatun ya'budun Allah khalisan, kelompok yang pertama mereka yang beribadah kepada Allah ikhlas, murni karena Allah. Wa firqatun ya'budun Allah riya'an, dan kelompok yang kedua mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena riya, ingin dipuji orang. Wa firqatun ya'budun Allah taala yastaqilu bihi. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka beribadah kepada Allah dengan ibadahnya itu mengharap makanan, mengharap duit. Ya. Fa yaqulullah azza wa jalla lil mukhlisin, maka Allah mengatakan kepada orang-orang yang ikhlas, izhabu ilal jannah, untuk orang-orang yang ikhlas. Ya. Kelompok yang pertama, masuk kalian ke dalam surga.
Wa yaqulu lil akharain, dan dikatakan kepada kelompok yang kedua dan kelompok yang ketiga, artinya mereka riya dan beribadah riya dan beribadah hanya minta kesenangan dunia, idhabu bihim ilanna, kalian masuk ke neraka. Ya, sebenarnya ya, yang dikatakan Habib Farhan tadi, kalau di akhir nanti di akhirat disuruh minta kepada orang yang dia beribadah karenanya. Kalau karena manusia ya minta karena sebulan sama gurunya, karena mertuanya, suruh minta sama mertuanya pahala nanti di akhirat. Mertua, aku bilang mertuaku aku lah kau menantu kau macam tak, ya kan? Minta pahala dari aku. Ya, itu mereka beribadah karena minta makan atau minta uang, mencari makan dengan ibadahnya, dengan dakwahnya. Ya, datang lawang nih, ya kan? Ini macam-macam kan ulama sekarang. Ustaz saya ini mau undang Ustaz ceramah. Boleh di mana? Di Seberang Jalan Penjara. Tapi kau mesti tahu nih, ya kan? Bekas akhir-akhir ini naik nih. Dapat marah lagi dah Ustaz. Ya kan? Ya, dia minta bilang amplopnya besarkan sedikit, tak ada. Dia sindir-sindir ya sedikit. Ya, ini lias tak kilo, cari makan dengan ilmunya. Kau tahu dah, bawang merah pun naik. La ilaha illallah. Ya, ngantuk. Jadi bikin ini sedikit. Jadi tadi waktu Habib Farhan saya ngantuk, ya, banyak iblis yang ada di mata ini. Banyak nginjak mata kita sehingga dengan pengajian itu subhanallah ngantuk mata. Seperti itu kan, kekuatan ikhlas. Jangan jadikan agama ini alat untuk mencari kesenangan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Itu sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjadikan agama Allah, ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi, perkataan-perkataan para ulama untuk jadikan alat mencari kesenangan dunia. Ya. Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang menjual minuman keras itu? Mungkin lebih jelek, mungkin lebih keji. Karena apa? Penampilan ulama, tetapi pekerjaan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya lisannya saja bisa berbicara, tetapi hati jauh daripada Allah, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, inni akhwafu ma akhafu alaikum min ad-dajjal. Qala wa ma dzalika? Qala ulama usul. Kata Sayyidina Umar, aku takut Dajjal, tapi ada yang lebih aku takutkan daripada Dajjal. Apa itu wahai Sayyidina Umar? Qala ulama usul. Ulama yang jahat seperti itu. Ya kan, hanya menjual ayat-ayat Allah, hadisnya Nabi untuk kesenangan dunianya. Itu besar bahaya itu. Ya. Jadi maksudnya lebih ditekankan para ulama, bukan saja ulama kan, tapi kita semuanya. Ya kan, karena amanah dakwah ini bukan saja kepada dai, kepada si orang yang alim, kepada orang yang punya ilmu, ya kan? Kullukum ra'in, kata Rasulullah, kalian ini adalah semuanya punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ul an ra'iyati, dan setiap yang mempunyai tanggung jawab akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Semuanya ada. Ya kan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Masa ada dalam majlis ini tidak ada yang mengerti satu ayat? Pasti. Nah, itu kalau tidak nyampe ya semuanya berdosa. Tetapi yang lebih berdosa daripada mereka tentunya yang lebih banyak ilmunya, yaitu yang mempunyai pendidikan ulama atau orang alim. Ayo, seperti itu. Itu kekuatan ikhlas yang saya kemukakan tadi luar biasa. Ikhlas tersebut bisa menembus hati-hati orang yang bejat, hati-hati orang yang maksiat, hati-hati orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang ikhlas karena Allah ketika berdakwahnya, ketika dia mengajak orang tersebut ke jalan Allah dengan lillahi ta'ala, tidak ada embel-embel ingin mendapatkan kesenangan dunia atau dapat amplop atau dapat kemuliaan, disanjung orang, dimuliakan orang, tidak ada sama sekali seperti itu. Insya Allah dia akan tersentuh hatinya tersebut dengan dakwah yang kamu ucapkan kepada dia.
Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita diberi oleh Allah ikhlas. Ya kan? Kita ini belum dikatakan ikhlas, kita ini belum dikatakan sama sekali. Mudah-mudahan dengan berkatnya Nabi Muhammad, dengan berkat para sahabat, dengan berkat para ahli bait, dengan berkat para orang-orang soleh, dengan berkat para aulia, dengan berkat para orang-orang guru-guru dan leluhur kita, insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan hati kita ini orang-orang yang ikhlas, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak beramal, tidak melakukan kebaikan kecuali semuanya tujuannya lillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la asrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. ربنا انفعنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع الكتر الأنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأصلنا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك واترك إلهي تراك قبل الفنا والهلاك يا أم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم
المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرات ذلول عنا عند وجه المنى منا وكل لنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجنود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصراف وعلى الحمام وزاد وجه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح إلى حضرة سيدنا وشفينا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله صلى رسول الله وذرية رسول الله ومن كل انتسب إلى رسول الله اسمع إلى أرواح قبل الأولياء شهداء وصالحين من عبادك من السادتنا على العالمين وإلى أرواح الأولياء البرد وصالح الدنيا وخصوصا سيدنا محمد الحمد لله سلم بن قدر محمد على العالي وصلى الحبيب المسلم محمد القدر وابن سلطان شريف عبد الرحمن بن حسين القدر وصلي وكل المنتسبين إليهم وإلى أرواح كافة حبائبنا مشايخنا معلمينا متعلمين ولمن له حقا علينا وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين من الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وبني أن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وأهل بيتنا ونسائنا وكل من تسل منا وإلينا فتوح العارفين وفقهنا وإياه في الدين ويعلمنا وإياه التأويل التفسير ويهدنا وإياه مستوى السبيل وأن الله يرزقنا وإياه الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يتوب علينا توبة نصوحا زكينا جسما وقلبا وسرا وروحا وزدنا علما ونورا ووضوحا وبني أن الله يرزقنا وإياهم علم للدنيا والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني وهاب يا غني وأن الله يرزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا حليم أن الله يشرح صدورنا وصدورهم كما شرحت صدر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بقولك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك كذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وما شرحت صدر حبيب كلمك سيدنا موسى بن عمران عليه السلام بقولك ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي على الدنيا ولكل نية صالحة شاملة جالبة للخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.